Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, saya Berdakwah TV, Madani TV, kemudian LKC TV, RDS Radio Dakwah Syariah Solo, kemudian RDI Malang, Radio Dakwah Islamiyah Malang, dan pemirsa yang senantiasa setia menyaksikan The Show, Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Alhamdulillah, Ustadz telah berada di hadapan kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillahnya double-double, bisa tepat waktu. Kenapa Ustadz? On time. Oh, on time. Yang pertama, kemudian bisa masuk rekor muri ini. Oh, rekor. Rekor SDO ini. Rekor SDO, alhamdulillah. Harus dipertahankan ini. Iya, harus dipertahankan. Sip, tapi bagaimana? kayaknya pekan depan libur lagi, enggak ya? Pekan depan? Enggak ya? Pekan keempat kan? Pekan Di Malang? keempat. Di Malang. Malang. Oke. Oh, hadir insyaallah. Hadir. Insyaallah. Harus. Pemirsa, kita ketemu lagi di The Show ini merupakan program yang dinantikan setiap Senin malam Selasa ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Membahas setia sudah berapa tahun Ustaz? Kita membahas masalah 4 tahun kira-kira. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi kalau dikumpulkan udah Udah menjadi buku berapa lemari? hampir semua problem rumah tangga udah kita bahas. Tapi mudah-mudahan betul-betulan ya menjadi solusi ya. Menjadi solusi. Insyaallah. Tapi nampaknya memang selalu ada sih Ustaz, pecahan-pecahan masalah yang masih banyak kita temui di kolom-kolom komentar Ustaz. Sebenarnya kalau setiap komentar itu kita jadikan bahan pembahasan, insya Allah bisa aja. Tapi kemudian akan banyak pengulangan nanti, karena rata-rata dalam permasalahan rumah tangga ini masalahnya dimunculkan oleh pasangan dan kemudian tidaklah ada solusi terbaik kecuali sabar. Jadi ya berputar sekitar itu aja. Permasalahan yang muncul karena suami, karena istri, kemudian kurangnya ilmu, rata-rata kan semuanya berputar di antara itu. Maka tidak ada obat yang paling mujarab untuk semua itu kecuali sabar. Sampai muncul di kolom komentar kan. Sebenarnya pengen tanya sih ke Ustadz, tapi pasti nanti lagi-lagi disuruh Sabar. Nah kan, nah, kalau nggak mau disuruh sabar terus Anda mau ngapain gitu, mau demonstrasi gitu, mau protes, wah ini suami apa ya, sopir cikar apa? Sopir cikar apa namanya? Super Zikar. Oh iya, jangan. Iya, jangan. Itu tit gitu nanti. Tit, bahaya ya. Terus kalau ada masalah sama mertua apa mau demo juga di depan. Oh, Kan ya gue nggak demo mungkin. mertua gitu ya. Nah sehingga tentu setiap solusi yang kita berikan adalah solusi yang aplikatif, bukan kemudian solusi yang menambahkan masalah di atas masalah. Karena kita kepingin menjadi solusi tanpa masalah. Bukan misi pegadaian ya. Jangan. Oh, jangan. Maka saya menghindari itu tadi. Saya mau ngomong itu tadi. Kok malah muncul. Saya mau ngomong itu tadi kan, tapi saya ganti. Gitu. Dan kemarin ada, ya mungkin bukan komentar pertama ya, tapi cukup menggelitik juga. Apa ya. itu? Ketika kita posting video di Instagram itu kan potongan-potongan masalah solusi tentang satu permasalahan rumah tangga, terus ada yang komen begini, ngomong doang enak Ustadz, faktanya yang punya ilmu juga banyak yang bercerai gitu. Ya memang dari dulu ngomong aja kan memang enak kan. Sebenarnya gini. Ada satu ceramah yang saya tidak lupa dari Ustadz Sa'ad Ibrahim. Iya. Oh. Beliau itu ketika ngisi pengajian di Kota Batu, waktu itu diundang oleh Depak Kota Batu, dikumpulkan semua ormas-ormas muslim yang ada. Kemudian ketika Profesor Sa'ad itu selesai, profesor beliau ya? Iya. Profesor Sa'ad Ibrahim itu selesai memberikan materinya. Ada satu penanya yang tanyanya itu nampaknya kurang simpatik. Beliau mengatakan begini, oh Pak Sa'ad, semua yang Anda ceramahkan itu perfect katanya dia. Semuanya keren, brilian. Tapi Pak, itu pada taraf teori. Kita kepinginnya praktek Pak. Jawabannya Pak Sa'ad ya keren juga. Justru saya teorikan Pak, karena Anda belum praktek. Kalau Anda sudah praktekkan, buat apa saya ceramahkan? Nah, ceramah itu menjadi solusi ketika apa yang diceramahkan itu belum dipraktekkan. Maka kita ceramahkan, harapannya apa? Bisa dipraktekkan. Kalau omongannya, oh itu teori.
Lah makanya tugas Anda mengamalkan. Jadi Masya Allah. ngomong enak. Lah terus apa kita disuruh diem aja gitu? Iya, Ada iya. orang tanya masalah tuh, maaf saya enggak mau jawab karena nanti dibilang ngomong aja enak gitu. Iya ya. Jadi ya gimana ya? Serba susah. Netizen ini ya kadang kita juga nggak nyampe mikirnya ya. Kebanyakan mereka yang ngomong bahwa semuanya harus serba logik. Ternyata ketika kita paparkan logika ya dikembalikan lagi juga, dimentahkan Dan lagi. subhanallah ya, kita berikhtiar dari awal kemunculan acara The Show ini. Itu memang kita senantiasa berikhtiar bagaimana memunculkan solusi yang betul-betul aplikatif. Iya. Yang langsung bisa mereka lakukan. Dan kemudian harapannya bisa memunculkan dampak yang signifikan. Iya. Jadi kita tidak lagi berbicara pada taraf teori. Karena apa? Teori itu seharusnya sudah dimiliki oleh pasangan rumah tangga sebelum mereka menikah kan? Nah itu set poinnya. Nah sehingga ketika memang tahapan teori ini sudah terlewati, ilmu sudah terlewati, keburu menikah, ya sehingga kita mau ngomong apa sekarang? Kita akan berikan solusi yang mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sedikit meringankan masalah rumah tangga itu, akan jauh lebih baik kalau bisa menyelesaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah kita awal ini kita sapa-sapa dulu Ustaz ya. Oh, dari Hong Kong setia banget ini ya, Masya Allah ya. Wonosobo, Caruban, Kepayakumbuh, Malang, kemudian mana ini? IKN, Masya Allah. IKN. Saya jadi inget Edi kalau IKN. Halo Edi, nonton gak Edi? Nampaknya nonton. Nah. Ini Batur TV News siapa ya? Batur TV News siapa ini? Senantiasa mengikuti ini. Rumahnya apanya Ustadz Abadi nih? Masjid Al-Hasbi. Oh. Depannya mungkin ya. Bantul, Rawamangun setia Ustadz. Brebes. Yogyakarta. Brebes Pandang bukan? Brebes apa? Brebes Pandang apa bukan? Brebes Bu Haji Tiwi, Pak Haji Endang. Ini Ibu Siti Khadijah tapi ya mungkin tetangganya mungkin. Sulsel, Masya Ya, Allah. Malaysia, Johor Malaysia, Kabupaten Tegal. Wah, Masya Allah ada yang jauh sekali tuh. Kediri. Kediri. Sama dengan kita. Dan saya dapat istilah baru sekarang tentang di mana muntilan itu. Iya. Ternyata cara baca yang betul itu bukan muntilan. Apa sih? Moon Island. Moon Island. Keren. Jadi waktu ketemu temen mau berangkat ke Muntilan, Ustadz mau kemana sekarang, nginepnya di mana? Saya bilang ke Muntilan. Oh bukan Muntilan itu Ustadz. Apa namanya? Saya bilang Moon Island. Keren ya, Moon Island. Kalau Boyolali itu juga ada bahasa halusnya kata Mas Aan ya. Apa itu? Bajul kesupen. Bajul kesupen. Crocodile forget. Crocodile forget ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ini ada temennya Randy, Masya Allah dari Masjid Al-Ghifari. Pare Tangerang. Ustadz macam mana nak tanya personal? Bisa. Nanti masuk ke nomor WA ya. Nomor WA nanti ada, insya Allah. Tolong ini operator nanti di pin ya nomor WA untuk konsultasi. Ya untuk konsultasi ke admin program Sayap Dakwah. Dan insya Allah dijawab langsung oleh Ustadz Abu Hilal. Duh, Ustadz Abu Hilal. Ustadz Abu Hilal nonton gak nih? Nampaknya beliau udah sibuk balas chat sekarang. Batang, Cirebon, Banjarnegara. Lagi sibuk ini, sibuk apa? Jualan minyak. Sibuk itu lihat orderan minyak wangi, walaupun ada yang sudah order nggak terkirim-kirim. Iya itu, tim kita sendiri. Assalamualaikum dari Jeddah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah dari Jeddah ya. Sulsel nyimak, Sulsel Masya Allah, Moon Island. Waduh. Ada Moon Island? Ada, bawahnya Kediri itu. Ibu Moon Lutfi Anissa Mungin itu. Bu Wiwin Beringin. Aduh ini juga jauh ini. Iya. Bali, Surabaya, Jember, Mojokerto pendatang baru. Semoga kerasan ya nonton. Amin ya Allah, amin. Kita. Kemudian Al-Ghifari temennya Randy. Wah. Pekanbaru, Hongkong lagi. Pekanbaru, saya kemarin di Jogja ketemu teman dari Pekanbaru. Dan nampaknya seorang ustadz. Jadi saya kalau ketemu orang sekarang segen. Gitu ya? Sapa gitu, kita sambil sapa balik, tanya nama, kita nggak terlalu tahu, dipanggil ustadz kok nampaknya khawatir keliru. Nggak dipanggil ustadz kalau dia ustadz nanti tersinggung. Aduh, serba susah sekarang. Iya. Jadi tolong difahami ya. Saya pernah juga dijapri sama salah satu ustadz tuh di mana? Mana tuh? Jawa Tengah itu. Karena kan sempat minta jadwal gitu. Terus saya begini.
Antum coba, saya bilang antum. Nggak tahu, ternyata lu Ustadz ini. Masya Waduh, Allah. kadang kayak ngobrolnya kayak temen. Itulah ya. Depok, Pandaan, Jakarta, Masya Allah. Terus Lamongan, selalu menyimak dan menunggu fatwa-fatwanya. Mohon maaf, ini bukan fatwa. Kalau fatwa itu MUI. Dan kita juga bukan mufti. Bukan mufti, bukan fatwa. Tapi insya Allah kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian Taiwan, Masya Allah Taiwan, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cilacap dan Qatar, sementara yang terakhir. Ya. Baik, kita langsung menuju tema pada the show malam hari ini, yaitu cinta berkarat. Jadi Berkarat. bukan 24 karat. 24-nya dicoret. 24-nya dicoret. Artinya udah nggak murni lagi. Udah nggak murni lagi. Waduh, Mungkin awalnya murni, Ustaz. Tapi karena ternyata cinta itu kan bukan emas ya. Ternyata cinta itu kan hati manusia yang senantiasa berbolak-balik. Sip. Sehingga ini kuat tuh. yang aslinya sudah 24 karat bisa berbalik menjadi campuran. Atau bahkan kadar emasnya udah hilang jangan. hilang bahkan gitu. Ya Allah. Jadinya besi yang udah berkarat. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khair al-akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan dan pembukaannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang senantiasa kita cintai. Kemudian pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo, Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, dan pendengar RDI 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah kemarin perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah itu mulai masuk Sragen. Iya. Itu radio saya udah pasang 101,4 FM. Masya Allah. Saya kira RDS ini radio yang kalem, rumah tangga, ternyata pembahasannya serem loh Pak. Banyak yang serem juga ya. Waduh, pembahasannya waktu itu cerita tentang Indonesia darurat pornografi. Wah, itu ternyata pandu siarnya itu kalau orang yang masuk telepon gitu ya, memberikan pendapatnya itu pakai inisial. Misalkan ini Pak ada orang inisial, langsung pandu siarnya bilang apa? Nggak usah pakai inisial, langsung aja nama, tek. Waduh, serem ternyata. Seru. RDS FM ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV yang kami cintai, alhamdulillah, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah. Karena tidaklah kita mampu melakukan suatu kebaikan kecuali kebaikan itu atas karunia dari Allah. Dan tidaklah kita mampu meninggalkan suatu keburukan kecuali kemampuan meninggalkan keburukan itu pun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawaddathnani fayufarraqa bainahuma illa bidhanbin ahdathahuma au ahaduhuma au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya begini, ini pembukaannya sudah inti materi yang nanti akan kita jabarkan dalam waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Disebutkan dalam hadis ini, artinya kurang lebihnya begini. Tidaklah ada dua orang yang mereka saling mencintai. Kemudian rasa cinta di antara mereka itu mulai pudar. Dan kemudian mereka berpisah. Tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa
yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya atau dilakukan oleh mereka berdua. Nah, sehingga dari sini, dari hadis yang telah kita sampaikan ini, apabila cinta mulai berkarat, awalnya begitu indah, awalnya begitu menyenangkan, awalnya begitu penuh dengan tawa dan bahagia, ternyata tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak lagi ada kecocokan, tidak lagi ada kesabaran sebagaimana sebelumnya, tidak lagi ada saling pengertian di antara mereka berdua, maka tidaklah ada penyebab ataupun faktor terbesar dari terjadinya perpisahan itu atau memudarnya rasa cinta itu kecuali adalah dosa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzamban," apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, atau hadisnya begini, apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, wa innal 'abda la yusibu dzamba fayuhramu alaihi rizquhu. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Tidaklah seorang hamba itu melakukan suatu dosa, maka sebab dari dosa yang ia lakukan tadi, maka Allah mengharamkan dia untuk mendapatkan rezekinya. Dan salah satu rezeki terbesar di dalam rumah tangga itu adalah kasih sayang, adalah cinta, adalah pengertian, adalah kesabaran. Ketika rumah tangga kita mulai kehilangan rezeki cinta, rezeki sabar, rezeki pengertian, maka tidak lain dan tidak bukan kecuali pasti karena dosa. Nah, maka poin yang pertama ini saya minta kepada pemirsa untuk mengawali pertemuan di malam hari ini dengan mulai bermuhasabah. Ketika muncul cinta bukan lagi 24 karat, tapi cinta mulai berkarat, maka poin pertama, fikirkan dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang dingin, dosa apa yang telah kita lakukan, sampai cinta yang awalnya Allah berikan sekarang oleh Allah sedikit demi sedikit mulai dicabut. Nah, sekarang Al-Akh Abu Shanum, antum ceritain gimana nih cinta mulai berkarat atau 24 karatnya, 24-nya hilang. Ini awal ceritanya bagaimana? Nah, jadi ada satu cerita Ustaz yang masuk kepada kita. Jadi ini cerita bukan kita bikin-bikin pemirsa ya. Ya, fakta ini memang ada fakta curhatan yang masuk dan kita tidak menyebutkan nama, tempat ataupun yang lain, tapi kita jadikan pelajaran buat kita bersama. Silakan. Itu ceritanya biasa kan. Kalau yang nulis inisialnya itu kan memang akhwat ya, perempuan. Jadi ininya panjang sekali, kayak novel gitu ya. Jadi dari cerita itu berlanjut lagi paragrafnya, wis intinya awalnya memang baik-baik saja ya pernikahan itu. Ya mungkin karena ada beberapa hal yang seperti Ustadz sampaikan tadi di awal, karena sangke senengnya orang itu mau nikah kadang-kadang. Apa sangke itu? Sangke senengnya. Karena terlalu cintanya gitu ya. Karena terlalu senangnya. Terlalu senang. Terlalu senangnya sudah mau nikah nih. Saya udah lama gak dengar kata sangke itu. Sangke petite sampai raketok. Duwesa berarti itu. Iya, memang kelihatan Surawono banget ini. Jadi ya gimana? Karena terlalu senang dengan euforia mau nikah, terkadang orang itu kan lupa bahwa di awal mesti harus dibicarakan semuanya gitu. Visi misinya dibicarakan. Nanti nikah mau apa sih tujuannya dan sebagainya. Kalau sudah nikah nanti alur kehidupan kita tinggalnya dan sebagainya kan seperti apa, di mana kan, bareng orang tua ataukah kita ngontrak begitu ya. Itu kan sebenarnya membahas itu secara detail nggak apa-apa Ustaz ya dalam dan hal bukan malah nggak apa-apa, malah seharusnya itu yang dilakukan agar kemudian ke depannya tidak terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman. Kemudian nah karena kadang-kadang juga masalah yang muncul itu kebanyakan memang gesekan dengan keluarga. Kadang-kadang dianggap karena ya wis saya sudah senang, insya Allah nanti dengan suami yang memang dinilai bertanggung jawab dan sebagainya, ya sudah masalah insya Allah bisa dibicarakan nanti lah begitu ya. Dan tidak meleset sebenarnya ketika tidak meleset ketika setelah menikah suaminya bertanggung jawab,
layaknya normal lah, Normalnya ideal. suami. Iya, normalnya suami dan sebagainya. Nah, masalahnya kemudian ketika diminta si istri ini tinggal bersama orang tuanya. Ah, Nah, tapi di situ juga ada iparnya, artinya saudara si Campur suami serumah. ini. Ya, campur serumah. Dan tentu dalam perjalanannya gesekan kan pasti ada. Namun, Pasti muncul. Namun ini sudah merasa bahwa campur tangan ipar dan mertua. mertuanya itu sudah melewati batas dalam Ah, dalam takaran si istri ini tadi. ya udah nggak kuat kayaknya ya. Nah, kemudian gimana ya ketika saya itu misalkan minta untuk misalkan protes lah, protes kepada suami. Misal saya minta rumah sendiri dengan alasan bagaimana. Itu termasuk pertanyaannya yang pertama adalah durhaka nggak sih gitu loh saya. Paham saya. Nah, terus Berarti yang kedua, karena kalau diterus-teruskan seperti itu, ini bagi dia merupakan Si perempuan karat di dalam rumah tangga yang akan merusak. yang akan merusak Kalau karatnya dibiarin lama-lama keropos. dan kalaupun bisa berjalan dia akan tertatih-tatih sekali gitu loh Ustaz. Nah, bolehkah Kasihan di sekali saat ya. itu terjadi nantinya menggugat cerai itu bagaimana? Kemudian batasan apa sih sebenarnya ketika itu terjadi? Karena permasalahannya sebenarnya secara hubungan pernikahan dengan suaminya normal saja, hanya saja sisi lain ini yang menjadikan dia Rumah itu yang jadi bertanya-tanya, masalah ya. menjadi masalah bagi dia. Waduh, berat juga ya. Jadi dari awal berarti udah langsung tinggal sama mertuanya ya. Iya, dari awal. Baik. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari contoh kasus seperti yang telah disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Ini poin pertama tentang dosa tadi. Artinya bisa jadi dosa seorang suami ketika dia meremehkan perasaan istri. Ketika istri merasa tidak nyaman, ketika istri merasa tidak tenang di rumah itu, ada campur tangan dari mertuanya, ada campur tangan dari bahkan iparnya. Nah, maka ketika seorang suami cuek, cuek itu artinya acuh gitu ya. Iya. Dia tidak peduli dengan perasaan seorang istri, bisa menjadikan itu dosa. Dan kadang-kadang kebanyakan suami ya itu memakai prinsip kan istri harus wajib Harus taat. nurut. Nah, itu loh. Nah, ada batasan-batasan di mana dia harus nurut dan di mana dia boleh menyampaikan apa yang dia inginkan, bukan protes ya. Dia punya hak lah untuk apa? Untuk menyampaikan. Nah, maka poin pertama tadi yaitu tentang dosa, itu adalah faktor salah satu yang terbesar yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Entah dosa karena meninggalkan kewajiban seperti tidak sholat, tidak puasa, atau apalagi ya, bahkan meninggalkan kewajiban terhadap orang tuanya. Dia tidak lagi berbakti kepada orang tuanya setelah dia menikah. Itu kan faktor dosa yang bisa jadi mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Atau yang kedua, dia melakukan dosa dengan menjalankan apa yang Allah larang. Na'udzubillah min syarri dzalik, seperti berzina, seperti dia minum minuman keras, seperti dia berjudi. Apalagi sekarang judi itu sudah sangat mudah, slot itu ya. Iya. Terbesar loh slot. Indonesia. Terbesar. Besar. Dan bedanya tuh luar biasa banget biasa. antara Indonesia dengan negara kedua. Filipina itu mana negara keduanya itu ya, lupa itu ya. Nah, itu maka kita juga perlu sampai konon ceritanya sampai anggota DPR di ruang sidang pun Main slot. terindikasi main slot gitu ya, sampai katanya oh ini bukan, itu iklan masuk segala macam, sampai seperti itu kan. Nah, maka dosa dalam rumah tangga dengan meninggalkan perintah Allah atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah seperti kemaksiatan atau yang lain, itu adalah pengaruh besar terjadinya karat di dalam rumah tangga. Yang awalnya kita ibaratkan rumah tangga itu seperti emas 24 karat yang begitu murni, begitu indah, begitu berkilau. Tapi ketika mulai muncul dosa, maka kadar emasnya itu berkurang dan dia tergantikan oleh karat. Yang apabila karat ini tidak segera dibersihkan, apabila karat ini tidak segera disingkirkan, maka tentu dia akan merusak kemurnian emas tadi. Tentu dia akan merusak apa yang menjadi harapan suami dan istri dalam rumah tangganya, yaitu keutuhan rumah tangga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu la yuflihudz zalimun, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah meraih kemenangan dan kejayaan orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Dan itulah
dosa tadi. Wabil khusus sebagaimana yang saya ingat dari Ustadz Abu Hilal beberapa waktu yang lalu, salah satu faktor dosa terbesar yang paling cepat merusak rumah tangga itu faktor kesyirikan. Faktor apa? Kesyirikan. Adanya perdukunan, adanya percaya dengan jimat, percaya dengan hari sial, hari hoki segala macam, rumah menghadap ke sini, menghadap ke situ, nggak boleh keluar pada hari ini, dan faktor-faktor yang semacam itu semua mengarah kepada kesyirikan yang itu merupakan innasyirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang disampaikan tadi. Jadi seorang istri ini karena dari awal seperti yang antum sampaikan tadi mungkin merasa bisa jadi tabu. Iya. Kok nggak pantas ya, belum nikah sudah tanya rumah. Nah itu. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi juga karena udah merasa udah terlanjur cinta sama calon suami. Sehingga tinggal dimanapun kalau tinggalnya sama dia saya pasti bahagia. Ada perasaan seperti itu. Ada juga perasaan tidak ingin membebani. Tidak ingin apa? Membebani. Sehingga udahlah, namanya juga rumah tangga baru kan. Tidak mungkin semuanya langsung ideal begitu. Mungkin ya dalam waktu singkat tinggal bersama orang tua dulu, nanti mulai menata secara perlahan, mulai pindah ke kontrakan sampai Allah takdirkan punya rumah tinggal. Nah, maka poin yang kedua setelah poin pertama yaitu dosa, jangan pernah merasa tabu. Jangan pernah Anda merasa sungkan atau merasa tidak enak untuk menanyakan sesuatu sebelum pernikahan tentang apa nanti yang akan terjadi di dalam rumah tangga Anda kepada calon suami. Itulah kemudian dalam agama Islam yang dinamakan fungsi dari ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan cuma melihat calon istri, melihat calon suami, nazor, memandang. Bukan cuma nazor. Nazor itu salah satu dari ta'aruf. Tapi ta'aruf itu lebih dalam. Dia bagaimana memahami nanti ketika kita sudah menikah, kita akan tinggal di mana. Nanti kemudian kita akan mendidik anak-anak kita seperti apa. Bahkan sesuatu yang paling jauh pun dibicarakan itu baik. Contohnya apa? Kalaupun nanti ternyata saya menjadi perempuan yang mandul. Kira-kira, atau kalau si suami mengatakan begini, kalau kira-kira nanti saya pengen nikah lagi. Gak bahaya dah? Rodok. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, udah panas. Atau seorang istri yang mungkin dari awal dia tidak sepakat dengan poligami. Ngomong aja dari awal. Saya tipe perempuan yang bukan menolak syariat poligami, tapi kemudian saya tipe perempuan yang tidak siap di poligami. Itu semuanya tidak menjadi masalah ketika dibicarakan sebelum terjadinya pernikahan. Karena apa? Jangan sampai nanti setelah menikah, karena merasa tidak pantas, karena merasa sungkan, karena merasa segan, karena merasa tidak ingin membebani, karena terlanjur dibuai oleh rasa cinta. Akhirnya setelah menikah dia merasa menyesal karena apa? Kenapa di awal dahulu saya tidak menyampaikan? Nah, maka poin kedua dari apa yang diceritakan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi adalah awali proses pernikahan Anda dengan ta'aruf yang benar dan tepat. Benar dalam artian ada mahram yang mendampingi pada koridor-koridor syariat. Tepat artinya Anda menanyakan perkara-perkara yang nanti akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga Anda. Kita akan tinggal bersama siapa? Kalaupun tinggal sama orang tuamu, kira-kira ada siapa di rumah itu? Nah, maka ini saya sampaikan sebagai intermezzo aja ya. Saya pernah baca buku tentang suami istri. Masih ada, seingat saya bukunya masih ada. Jadi ini yang kemudian perlu diikhtiarkan. Ada 3 tempat privasi untuk istri yang tidak boleh diganggu siapapun. Orang tuanya suami atau mertuanya istri, iparnya, atau bahkan siapapun. Jadi ini ruang di mana dia bebas mengekspresikan apa yang dia suka. Ada berapa tempat? 3. Nomor 1, kamar tidur. Ketika ini dia masih tinggal bersama
mertuanya, orang tuanya, ada iparnya, macam-macam. Maka nomor satu adalah apa? Kamar tidurnya. Ini wajib menjadi privasi yang tidak seorang pun boleh mengintervensi dia tentang kamar tidurnya. Karena itu ruang paling pribadi yang menjadikan dia mampu merasa nyaman. Nomor dua, kamar mandi. Maka ikhtiarkan, kalaupun memang kita tinggal bersama mertua, ada ipar di rumah itu misalkan, ikhtiarkan bagaimana kita memiliki kamar mandi yang terpisah. Karena kamar mandi ini sesuatu yang privasi sekali. Di mana seseorang kapan waktunya dia mandi, kapan dia perlu melakukan buang hajat segala macam. Dia terkadang di kamar mandi itu dia tidak bisa sempurna menutup auratnya sehingga dia khawatir ada orang lain yang melihatnya, kan begitu. Kamar tidur, kamar mandi, yang ketiga apa kira-kira? Apa ini? Kamar rias ya? Bukan. Kamarnya bisa itu. Oh iya. Apa kira-kira? Pemirsa coba dijawab pemirsa. Apa kira-kira pemirsa? Kira-kira apa coba? Nomor satu kamar tidur, nomor dua kamar mandi, sisa satu. Ini yang untuk perempuan privasi banget. Di mana dia bisa mengekspresikan semua yang dia suka di tempat itu tanpa diintervensi ataupun diganggu oleh orang lain. Coba tulis di kolom komentar. Ini banyak penontonnya, insya Allah kayaknya perempuan ya. Perempuan. Kira-kira apa? Selain kamar tidur, kamar mandi, dan satu ruangan yang kira-kira Anda paling menganggap itu privasi banget. Paling privasi menurut Anda. Saya pengen bisa ngapain di sini, nggak boleh diganggu orang. Dapur? Betul, dapur. Barakallahu fikum. Betul. Tidak ada giveaway ya. Untung saya belum ngomong tadi. Iya. Coba saya duluin, yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Oh susah Anda. Bukan Anda sih, saya yang susah. Dapur. Betul, dapur. Cocok. Maka kamar tidur, kamar mandi, dapur. Ini tempat yang perempuan harus diberikan privasi seluas-luasnya di sana. Maka perempuan itu kan sesekali pengen bikin ini pengen masak buat anak saya ini saya pengen ngasih menu spesial untuk suami saya lah. Itu kan dapur banget. Tapi kalau udah dapurnya udah campur dengan orang lain, terkadang jadi omongan. Waduh, udah dimasakin kok masih masak sendiri. Nah itu Ustaz. Ya kan? Atau kalau kamar mandi juga sama. Ketika dia ingin mandi lebih lama untuk membersihkan badannya dengan cara yang lebih ribet lah. Dia akan terganggu dengan orang lain yang antri kamar mandi. Jangankan sama mertua atau keluarga suami ya. Mungkin kalau sebelum nikah pun anak gadis pengen bikin masak sendiri atau apa, mungkin tuh kan dimarahin sama orang tuanya juga. Seperti itu biasanya. Apa kan? sih aneh kan udah siap. Sudah ada masakan kok masih masak terus kan bisa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, maka tiga ini yang selayaknya, sepatutnya suami itu memberikan ruang itu untuk istrinya. Kalau memang ternyata dia harus tinggal bersama orang tuanya, mertuanya, ada iparnya di sana. Apalagi kalau ipar juga punya istri, punya suami, wah ini akan semakin kompleks masalah itu. Nah, sehingga pada poin yang kedua, jangan Anda menyesal karena Anda dahulu sebelum menikah, Anda tidak memanfaatkan momen ta'aruf dengan baik. Apa sih yang boleh ditanyain tentang waktu ta'aruf itu? Semuanya. Jadi tidak ada yang tidak boleh ditanyakan ketika ta'aruf. Karena namanya juga apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu ikhtiar untuk saling mengenal. Maka bahkan perkara yang paling prinsip, paling dalam tanda kutip mungkin kesannya gak pantas ya, privacy mungkin. Bahkan seorang calon istri boleh, kamu ada kendala gak dengan kejantanan? Boleh Ustaz. Boleh. Dan coba gimana terlanjur nikah ternyata suaminya ya juga sih. Tapi memang ya rodok bahaya sih. Rodok bahaya. Pelan-pelan Pak Sopir, gak bahaya tuh. Saya kemarin gak sengaja. Setelah HP saya dipinjem Ikrimah. Iya. Saya kalau dari Batu mau pulang ke Kasembor itu kan lewat Kelemuk itu, Gunung Kelemuk itu. Itu kan ada sukarela dari warga itu ngasih kayu untuk ganjel. Jadi kalau ada mobil yang nggak kuat naik, nanti dikasih ganjel. Tapi tulisannya di sana apa? Toh ganjel toh ganjel toh. Saya pikir kenapa harus toh ganjel toh? Kenapa nggak ditulis ganjel gratis silakan dipakai? Atau kok toh ganjel toh? Nggak lama setelah itu saya dengar ternyata sopir truk sama keneknya. Jadi truk itu ceritanya mau mundur terus mau
mau roboh ke tebing gitu. Oh. Terus dia teriak ke Tau ganjel tau. kernet. Oh iya. Tahu, ganjel. Oh itu masih nyuruh sopir. Ekspresinya keren banget itu. Jadi keneknya itu turun, kernetnya itu turun gitu kan. Terus sama sopirnya kok gak cepet-cepet diteriakin. Tau, ganjel ganjel tau. Waduh itu rame itu. Ini kalau dipotong bahaya ini tau ganjel tau ini. Ternyata ada ceritanya tau ganjel tau itu ya. Nah, Bahkan maka nanya gaji ini ada pertanyaan. Ada nanya gaji boleh? Boleh. Kerjamu di mana? Gajimu berapa? Kira-kira sebulan bisa menghidupiku dengan semuanya. Maka saya katakan dari awal, semuanya boleh ditanyakan ketika ta'aruf. Tidak ada yang tabu. Tapi syaratnya satu. Ketika Anda memang sudah berniat menikah dengannya, dan apabila ada aib, qadarullah Anda tidak jadi menikah dengannya, maka apa yang telah Anda ketahui tentang calon pasangan tadi, wajib ditutup. Karena itu aib, tidak boleh dibongkar. Nah, termasuk pasangan suami istri yang Allah takdirkan ternyata bercerai. Jangan bongkar keburukan mantan pasangan Anda. Itu haram. Haram. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Misalkan, ada seorang perempuan yang akan menikah dengan mantan suami Anda. Karena perempuan itu tahu Anda mantan istrinya, maka tanya, Mbak, saya pengen tahu, saya kan lagi deket sama mantan suamimu. Kok dulu sempet cerai? Apa masalahnya kira-kira di mana? Nah, ketika memang itu betul-betul diperlukan, tidak boleh ditambah maupun dikurangi, maka saat itu boleh diceritakan. Tapi ketika ta'aruf dan tidak jadi menikah karena ada sesuatu yang Anda tidak cocok dari calon pasangan Anda, maka tidak boleh dibongkar. Nah ini Ustaz, ada Gimana yang menarik daripada nanti terlewat ya. Ini Iya. cukup menarik dan fakta. Ini cukup dekat juga dengan kita. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Totot. Kemudian cerita ini sebenarnya kita mau sampaikan, tetapi juga perlu arahan juga ya, perlu informasi dari Ustadz. Jadi ada seorang wanita, ini dia janda statusnya. Terus ada seorang laki-laki yang notabene-nya ini statusnya, mohon maaf ya, seorang ustadz, dikenal sebagai seorang ustadz. Bukan saya tapi kan. Masa ngomongin Orang sekarang gitu ya. Orang sekarang ngerasan-rasan nih. Wah, di depan. Ngerasani sambil orang yang dirasani itu diajak ngomong. Iya, ini saya ya. Iya. Gimana? Iya. Jadi si Ustadz ini berniat untuk poligami. Iya. Adut ya. Kemudian calonnya ini sudah ada dari seorang janda tadi. Nah, ternyata teman-teman si Ustadz ini belum tahu keseharian atau dulu pernah dapat aib apa. Tapi si perempuan ini aibnya udah kesebar Ustadz, di kalangan masyarakat teman-teman, lah. di kalangan masyarakat udah kesebar. Sementara ini Ustadz ini beliau pendatang di daerah ini. nggak tahu. Nah ini diingatkan nggak Ustadz? Karena aibnya yang dulu itu pernah dalam tanda kutip merusak rumah tangga orang. Waduh. Susah ini. Gimana Ustadz? Aibnya memang sudah pernah tersebar dan khawatirnya nanti teman-teman ini Jadi gini, itu boleh membongkar aib Hmm. di beberapa situasi dan keadaan. Nomor 1, aib tentang utang piutang boleh kita bongkar agar tidak ada korban berikutnya. Apalagi orang-orang yang mau rekanan bisnis dengan orang yang punya aib tadi. Maka kita beritahu orang itu kalau dia punya utang seperti ini. Dia kalau urusan dengan duit begini. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ketika ada orang itu istirsyad. Istirsyad itu begini. Saya mau nikah sama orang Surawono. Alah, jadi fitnah lagi nanti. Ya apa? Misalkan si A mau nikah dengan orang Surawono. Yeah. Tapi si A ini tidak tahu keadaan calonnya seperti apa. Maka karena tahu Abu Shanum ini orang Surawono, dia telepon Abu Shanum. Abu Shanum, saya ada kenalan orang Surawono, saya mau nikah sama dia. Kira-kira antum lihat akhlaknya seperti apa? Nah saat itu antum boleh bongkar. Kalau memang si perempuan tadi punya aib yang akan merusak rumah tangganya kelak. Tapi ketika istirsyad, betul-betul ditanya. Yang ketiga, boleh juga membongkar aib ketika aib itu merugikan orang besar.
orang banyak, merugikan apa? Khalayak ramai. Nah, maka agar tidak muncul korban-korban berikutnya seperti penipuan dalam bisnis, penipuan dalam perdagangan, seperti orang itu mohon maaf ya, kita sampaikan saja ya, dalam tanda kutip, sekarang mulai muncul beberapa oknum mu'alaf yang kemudian memanfaatkan status mu'alafnya, pindah tempat cari duit, pindah tempat cari duit, pindah tempat dengan sertifikat mu'alaf, kemudian dia merasa butuh dikasihani. Nah, kalau memang dia itu akan merugikan banyak orang, maka boleh aibnya disebar. Nah, tapi yang antum tanyain tadi, dalam posisi Ustadz tadi nggak tanya. Iya. Saya wallah alam, saya nggak bisa jawab ini. Karena apa perlu disampaikan ya? Perlu Ustaz. Lah enggak, saya tanya ini loh. Jadi Mas, aibnya adalah apa perlu disampaikan? Jadi si perempuan tadi kan janda. Yang membuat dirinya itu janda, itu karena dicerai oleh suaminya. Ya karena perbuatannya tadi. Iya, merusak rumah tangga orang lain. Sehingga dia dicerai oleh suaminya, sehingga statusnya menjadi janda. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita jawab dalam video singkat ini. Oh, insya Allah. Insya Allah bagaimana jawabannya nanti saya coba cek dulu. Ya, karena harus kuat ini referensinya. Iya, daripada salah, mendingan ngaku aja kalau nggak tahu. Tapi penting itu ya, betul ya. Penting Ustaz. Ini Ustadz siapa ini? Nantilah. Nanti ya? Deket-deket sini kayaknya? Deket-deket sini. Jandanya siapa? Astaghfirullahaladzim. Kok jadi gosip live ya? Ini Ustaz. Live. Ribuan orang menonton ini. Barakallahu fikum. Nah, udah, baik. Kita lanjutkan. Jadi poin kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, agar tidak muncul cerita seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, cintanya mulai berkarat karena dia serumah dengan mertuanya, serumah dengan iparnya, yang itu menjadikan dia tidak nyaman, bahkan udah nggak kuat lagi, sampai pertanyaannya boleh nggak nuntut cerai. Nah, sekarang poin yang ketiga, sebisa mungkin, karena saya tidak mungkin mengatakan wajib, atau tidak mungkin pula saya memaksa Anda untuk melakukan apa yang akan saya sampaikan, karena setiap rumah tangga tentu memiliki karakter dan keadaan yang berbeda. Tapi sebisa mungkin diikhtiarkan jangan campur dengan ipar. Dengan siapa? Ipar. Karena kita tinggal di masyarakat yang ikhtilat itu nampaknya perkara biasa. Jadi dengan ipar itu sudah kayak bukan orang lain, udah kayak keluarga kandung aja dengan ipar itu. Iya. Dia keluar bareng, dibonceng, dianterin ke toko, kemudian dia masuk ke dalam kamar, keluar kamar, di rumah sendirian berdua, dia pergi semobil hanya Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ipar, karena tadi pertanyaannya kan ada iparnya ya. Iya. Bahkan ipar ini juga mulai ikut campur dalam rumah tangganya dia. Itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kaifa bilhamu? Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar? Maksudnya itu, apakah dia termasuk mahram? Apakah dia boleh masuk ke rumah kami? Apakah kami mempersilahkannya masuk ketika suami kami tidak berada di rumah? Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa bilhamu? Ya Rasul, bagaimana dengan ipar? Apa jawabannya Rasulullah? Alhamu al-maut. Ipar itu maut. Artinya musibah besar. Maka sebisa mungkin ketika itu akan merusak rumah tangga Anda, dan Anda tentu punya pertimbangan tersendiri. Mana batas-batas yang saya bisa menjaga istri saya, mana batas-batas saya mulai harus meninggalkan rumah yang di sana ada ipar. Itu ketika Anda sudah mulai punya batas, maka ikhtiarkan semaksimal mungkin jangan serumah dengan ipar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan ipar itu maut, artinya maut itu bencana besar. Ipar itu bencana besar. Potensinya besar gitu ya. Sangat besar potensinya untuk memunculkan masalah dalam rumah tangga. Bukan, dan mohon maaf pemirsa, jangan difahami potensi keburukan yang besar dari ipar itu sekedar perselingkuhan. Tapi termasuk ikut campur, termasuk mempengaruhi dengan pengaruh yang buruk, provokasi mungkin. Dia ikut campur untuk
Saya udah mulai jarang baca sekarang. Jadi kalimat-kalimat itu susah keluar. Memunculkan potensi perpecahan antara suami dan istri. Kamu gini, udah pisah aja gini aja segala macam. Nah, maka arti ketika Nabi Muhammad mengatakan alhamu al-maut, ipar itu musibah besar, maut, itu memang salah satu penafsiran yang disampaikan oleh para ulama hadis adalah khawatir memunculkan apa? Perselingkuhan. Akan tetapi selain dari makna itu, maknanya luas, apa itu memunculkan ikut campur dalam rumah tangga, ngomporin rumah tangga, memberikan asupan-asupan yang negatif dalam rumah tangga, kemudian bahkan sampai apa? Memberikan energi negatif, memberikan pengaruh yang buruk dalam rumah tangga, yang semua itu tentu adalah tanggung jawab suami untuk menyelamatkan istrinya dari keburukan iparnya. Dan saya katakan, saya tidak mengatakan wajib, harus, tapi idealnya. Usahakan semampu yang Anda bisa, jauhkan istri Anda dari ipar. Apalagi ketika istri Anda sudah mulai tidak merasa nyaman tinggal bersama atau tinggal serumah dengan ipar. Itu poin ketiga. Sekarang poin keempat, mertua. Ini juga perlu difahami oleh mertua ya, mertua. Ingat, anak Anda sudah berumah tangga. Dan rumah tangga itu adalah privasi dia. Mau urusan menyekolahkan anak, bahkan urusan memberi nama anak, bahkan urusan mau punya anak berapa, bahkan mau urusan itu si istri bangun jam sekian lah, itu si istri nggak pernah keluar dari kamar lah, kan rata-rata begitu kan masalahnya. Jam segini belum keluar, keluar kamar kok belum mandi, anaknya jam segini belum dimandiin. Lihat coba suaminya belum datang. Yo, cobalah diingetin kok. Itu perkara-perkara seperti ini seharusnya mertua juga sudah paham. Sebagaimana ketika Anda tidak merasa nyaman rumah tangga Anda, mertua ikut campur di dalamnya, maka anak Anda pun merasa yang sama. Menantu Anda pun juga merasa yang sama, tidak nyaman. Maka cukup arahkan pada bagian-bagian yang memang Anda perlu memberikan pengarahan. Cukup sampaikan sesuatu yang memang sesuatu yang Anda sampaikan itu tidak terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga anak Anda. Nah, sekarang saya kasih beberapa contoh ini. Mengenai perkara yang orang tua tidak selayaknya masuk dalam rumah tangga anaknya. Nomor 1, mengatur cash and flow. Wah, keren. Apa cash and flow itu? Perputaran uang. Itu orang tua tidak lagi punya peran untuk ikut mengaturnya. Apalagi kenormalan di tempat kita, terutama di Jawa ini ya, uang itu di tangan siapa? Istri kan? Walaupun itu tentu bisa diperdebatkan antara itu baik atau buruk. Dan itu semua tidak ada hukum syariat yang saklek harus begini, enggak. Cuma idealnya di tangan suami. Kalau memang di tangan istri ideal dan itu baik, istri bisa mengatur lebih baik, bisa lebih hemat segala macam, tentu tidak dilarang oleh syariat. Walaupun secara syariat idealnya di tangan suami. Nah, tapi itu bukan lagi ranahnya mertua. Bukan lagi ranahnya orang tua. Karena suaminya bekerja, istrinya bisa mengatur dengan mudah, biarkan mereka jalankan. Itu nomor 1. Nomor 2, yang mertua jangan sampai ikut campur mengenai pendidikan anak. Karena pola pikir orang tua zaman dulu ketika menyekolahkan anaknya tentu berbeda dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Problemnya berbeda, tantangannya berbeda, pergaulannya berbeda. Bahkan sekarang kurikulumnya juga sudah berbeda. Tentu seorang anak itu di rumah tangganya mereka punya keluasan untuk pendidikan anak-anak mereka. Orang tua dan mertua tidak boleh ikut campur dalam urusan ini. Nomor 3, yang mertua seharusnya tidak masuk ke dalam perkara rumah tangga. Yang ketiga adalah perkara tentang pergaulan suami atau istri. Misalkan, saya ajak istri saya untuk bergaul dengan teman-teman yang saya anggap positif. Maka orang tua jangan sering kumpul ke sana lah. Jangan sering kumpul ke sana lah. Ketika saya senang mengajak istri saya ke tempat-tempat tertentu.
yang di sana ada teman-temannya dia. Itu orang tua jangan terlalu ikut campur di sana. Mertua jangan terlalu ikut campur. Karena ini rumah tangga independen. Mereka merdeka untuk menentukan apa? Sikap mereka. Nah, tapi bukan berarti mertua tidak boleh sedikit pun menasehati. Ini perlu diingat. Bukan berarti mertua ataupun orang tua tidak boleh atau tidak perlu menasehati. Tetap perlu. Tetap arahkan mereka. Tapi pada porsi yang pas. Jadi porsinya itu jangan berlebihan over, lah ya. berlebihan. Nah, sekarang poin yang berikutnya dari rumah tangga berkarat. Tetap kembali pada solusi yang biasa kita sampaikan pada masalah-masalah rumah tangga yang lain. Kuatkan komunikasi. Boleh jadi si istri itu dalam bahasa Inggrisnya mendem roso. Apa? Bahasa Inggrisnya mendem roso itu apa? Menahan rasa, memendam. Coba. Guru bahasa Inggris. English Apa? teacher. Mendem roso. Mendem roso itu artinya kan perempuan itu perasaan mainnya ya, Iya. perasaan. Bahkan dalam ceramahnya Ustadz Salim Afillah itu sampai mengatakan seorang suami harus ngerti tanpa istri ngomong. Itu kalau untuk saya yo berat sekali. Wong istri ngomong aja kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini baru bahaya kalau ini. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, gak usah tanya bahaya apa enggak. Nah, maka tetap pemirsa yang dirahmati oleh Allah, komunikasi itu bahkan dalam salah satu ceramah salah seorang Ustadz Benri Jaisyur Rahman, itu beliau mengucapkan rumah tangga itu 70%-nya ngobrol. 70%, bayangin. Ketemu suami, kalau nggak ngobrol, mau ngapain? Masa diem-dieman namanya udah nikah kan? Iya kan? Iya. Kemudian keluar bareng istri di mobil, diem lagi, nggak ngobrol. Mau tidur, nggak ngobrol. Bangun tidur, nggak ngobrol. Ngobrolnya dengan apa? Dengan gadget. Dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan circle-nya, dia sibuk dengan hobinya, tanpa dia memperhatikan perasaan istri atau perasaan suami. Dari kedua belah pihak sama ini. Antara suami dan istri. Ada istri yang saking senengnya masak, hampir semua waktunya habis di dapur. Walaupun kalau diprotes, loh saya masakan buat kamu mas. Loh iya, tapi saya bukan cuma perlu masakanmu, saya perlu tubuhmu. Saya perlu telingamu. Saya perlu sikapmu. Nggak hanya perlu masakanmu kan gitu. Nah maka ingat, poin yang berikutnya ini nggak tahu udah poin keberapa ini. Nah, poin pertama dosa, poin kedua ta'aruf, poin ketiga masalah ipar, poin keempat masalah mertua, poin kelima komunikasi. Jadi 70% rumah tangga itu isinya apa? Ngobrol. Nah terkadang para istri ini tanpa berbicara mereka menginginkan suaminya itu peka. Dan kalau memang suaminya peka, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tidak semua suami itu peka. Saya kasih satu cerita. Dan ini cerita apa ya? Ini cerita nampaknya fiktif, tapi kemudian maknanya luar biasa. Ada seorang istri menikah dengan seorang suami. Sudah, mereka suami istri. Si istri ini dari awal kehidupannya tidak pernah suka kepala ikan. Dia suka dagingnya ikan. Sementara si suami sebaliknya, dia tidak pernah suka dagingnya ikan. Dia paling suka kepala. Lihat, si istri suka daging, si suami suka kepala. Ketika mereka menikah, mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan mereka. Di pikirannya istri, yang terenak itu adalah dagingnya. Maka dia berusaha berkorban. Setiap ada ikan, walaupun dia suka dagingnya, itu dagingnya dikasihin buat suami. Karena dia menganggap yang enak adalah daging. Si suami pun sama. Dalam keadaan dia paling suka kepala, dia tidak suka dagingnya, maka dia berharap, oh kepala itu yang paling enak. Maka dia menginginkan memberikan yang terenak untuk siapa? Istrinya. Dan itu berjalan bertahun-tahun.
Ya kan? Nahan semua ya, nahan perasaan Si semua. istri nahan, si suami nahan. Harapannya apa? Memberikan yang terbaik untuk pasangan mereka. Oh, yang paling saya suka daging ini, saya kasihin suami. Si suami mikir, yang paling saya suka ini kepala, saya kasihkan untuk istri. Ketika muncul masalah kecil, akhirnya masalah kepala dan daging itu pun jadi masalah besar. Dia bilang apa? Saya ya bertahun-tahun berkorban untuk kamu. Sesuatu yang paling saya suka, daging ikan, saya kasihin buat kamu. Saya terpaksa makan kepala dalam keadaan saya gak suka kepala. Si suami ngomong sebaliknya, lah justru saya yang berkorban untuk kamu. Saya paling seneng kepala. Saya gak suka dagingnya ikan. Tapi karena saya menginginkan yang terbaik untuk kamu, saya kasihkan kepalanya untuk kamu. Padahal coba kalau itu dikomunikasikan dari awal, kamu suka apa? Kepala atau tulang? Hah? Ada orang yang suka makan tulang loh. Iya. Santai. Jadi kayak kemarin ikan sili itu. Kalau saya makan dari kepala langsung ekor hilang semua. Berarti habis semua ya? Habis semua. Kepala masuk sampai ekornya. Berarti istri nggak dapat apa-apa. Ini lebih keren lagi ini. Ini nggak perlu komunikasi kalau ini langsung pisah aja selesai udah. Bayangin langsung mulai kepala sampai ekor semua dimakan sama dia. Nah sudah itu coba dikomunikasikan dari awal, nggak akan muncul masalah. Dan bahkan selera itu bisa berubah loh, Ustaz. Bisa jadi. Bisa Ini berubah. juga keren. Karena Bisa jadi berubah. kalau nggak ngobrol setiap hari mana tahu perubahan kan? Iya. Dosa ta'aruf ipar komunikasi. Bukan, ipar mertua dulu baru komunikasi. Dosa ta'aruf ipar mertua komunikasi. Nah, maka komunikasi ini memegang peranan penting dalam rumah tangga. Sampai Nabi besar Muhammad SAW dalam video yang sebelumnya juga ada ini. Iya. Ini yang ketika kita Ramadan di pas corona itu kan. Iya. Seni interaksi Rasulullah. Itu Rasulullah berbincang dengan istrinya, meluangkan waktu. Itu minimal sehari 2 kali. Minimal itu artinya udah yang paling minim sudah. Yang pertama, sebelum tidur. Jadi Rasulullah memberikan waktu kepada istrinya untuk menyampaikan dalam tanda kutip ya unek-uneknya, untuk menyampaikan unek-unek atau apa yang dilalui dalam sehari tadi itu sebelum tidur. Dan Rasulullah mendengarkannya. Bahkan Ibunda Aisyah itu menceritakan 11 rumah tangga. Dan Rasulullah mendengarkannya dengan seksama itu menjelang tidur. Bayangin, menjelang tidur orang udah capek, ngantuk, kelihatan bantal, udah perasaan udah kayak pengen udah merem aja. Iya. Ternyata Ibunda Aisyah baru mulai cerita. Allah. Satu rumah tangga. Dan ternyata diceritakan sampai 11. Itu nomor 1. Nomor 2, itu seusai sholat tahajud. Ketika Rasulullah melihat istrinya sudah terbangun, maka Rasulullah berbincang dengannya. Diajak ngobrol. Kan suasananya lagi enak itu kan. Belum ada polusi-polusi, cerita-cerita dan teman-teman yang toksik ini. Jadi masih fresh bangun tidur ketika selesai sholat tahajud, posisi tenang, hati bersih, pikiran nyaman. Kalau Rasul lihat istrinya sudah bangun, maka oleh Rasulullah diajak ngobrol. Kalau ternyata istrinya belum bangun, kapan ngobrolnya? Nanti sepulang dari sholat subuh. Tapi tetap di awal hari ya. Ada di awal hari. Artinya apa? Artinya sekelas Rasulullah SAW dengan kesibukan yang luar biasa, itu tetap menyempatkan diri untuk komunikasi. Maka untuk perempuan yang merasa saya udah nggak tahan Ustadz, ini rumah tangga saya udah karatnya luar biasa, nggak bisa disembuhkan lagi, nggak bisa diobatin lagi. Maka cobalah komunikasi dengan suami, ngomong, suamiku masalahnya apa? Saya nggak nyaman tinggal bersama ipar saya, kakakmu, adikmu, saya nggak nyaman merasa, dan ceritakan itu. Jangan-jangan Anda terlanjur curhat kepada kami, sementara suami Anda belum tahu ya sebenarnya yang terjadi apa gitu loh. Nah maka jangan lewatkan komunikasi. Ngobrol dengan suami dengan cara yang terbaik. Pilih waktu yang pas. Pilih suasana yang lagi tenang. Pilih kata-kata, pilihan kata yang terbaik. Bahkan ketika dalam Al-Quran dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah saja. Mujadalah itu perdebatan saja. Itu harus memilih kata-kata yang terbaik. Nggak boleh pakai kata yang merendahkan. Tidak boleh menggunakan kata yang terkesan meremehkan, merusak kehormatan orang. Nah maka istri pun begitu. Komunikasikan.
Nah, boleh jadi Anda tidak tahu ternyata suami juga punya kendala yang dengan kendala itu menjadikan Anda tidak bisa keluar dari rumah itu. Mungkin dia pengen jaga orang tuanya, mungkin dia punya janji apa dengan ibu atau bapaknya, yang ketika itu tidak dikomunikasikan maka tidak akan pernah selesai. Tapi tadi keren Ustaz. Ketika, Apa itu? Pola komunikasi Rasulullah itu sebelum tidur dan setelah Bangun sholat tidur. tahajud atau setelah subuh. Iya. Itu kayak ini Ustaz, kayak perusahaan Ustaz. Kalau perusahaan bagaimana? Jadi perusahaan itu kan di awal mau start kerja ada briefing. Betul, di awal Ya, briefing dulu. kemudian ditutup sebelum istirahat pulang, Heeh. itu ada evaluasi. Jadi pembuka dan penutupnya bagus semua gitu loh. Ada program sebelum kerja, ada evaluasi sebelum selesai. Iya, Sehingga dan senantiasa pekerjaan itu menjadi tertata. itu sekedar untuk pekerjaan padahal ya. Yang kadang-kadang nggak tembus sampai akhirat. Iya. Terus bagaimana kiranya dengan rumah tangga yang kita berharap ini tempat kita ya, tempat kita istirahat, tempat kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Nah, sekarang poin berikutnya untuk pertanyaan si penanya tadi ya. Iya. Boleh nggak sih kalau masalahnya seperti itu sampai akhirnya nuntut cerai? Iya. Nah, ini kembali. Saya bukan tipe ustadz yang kemudian gampang menyarankan orang untuk cerai. Saya bukan tipe itu, bukan seperti ustadzah salah satu yang kemudian cerai aja. Suami kayak gitu mah gak usah dibelain. Cerai aja, Cak. Saya bukan tipe yang seperti itu karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Pernikahan itu mitsaqun ghalidho, perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Pernikahan itu adalah bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia, tapi dua keluarga besar. Pernikahan itu ada anak-anak. Pernikahan itu ada efek psikis setelah terjadi perceraian. Tidak seringan itu. Walaupun ada video saya yang kemudian disalahartikan oleh sebagian orang ketika judulnya dibikin provokatif, tapi kalau nggak provokatif katanya nggak rame gitu ya. Cerai itu ibadah. Sampai muncul di salah satu kolom komentar, salah satu akhwat gitu ya, akhwat dari salah satu pengajian. Ketika ada video kami yang dianggap syubhat, itu perempuan bilang gini, nggak heran orang doi ngomong cerai aja ibadah kok. Bahasanya itu loh, subhanallah. Dan itu perempuan. Zaman saya masih suka stalking dulu, sekarang wis nggak pernah. Saya udah setahun lebih nggak pakai Sosmed ya. alhamdulillah. Dan Tapi sering ngintip juga kan. ngintip lewat HP istri. Itu tapi perlu ini Ustaz. Informasi bagus ini. Nah. Jadi suami selesai bersosmed ria, ya kan? Tapi kemudian menjalin komunikasinya dengan pinjam HP istrinya. Ini kan pola komunikasi juga kan sebenarnya. Bisa jadi ya. Iya kan? Berarti keren ya. Keren Ustaz. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini perlu dicontoh pemirsa. Luar biasa ya. Baik. Nah, berarti sekarang gini. Bagaimana sampai kemudian nuntut cerai? Sebenarnya tidak salah dan tidak benar. Gimana? Nggak salah. Ini orang minta solusi malah kita bikin bingung ini ya. Tidak salahnya karena rumah tangga itu tempat kita mencari kenyamanan. Ketika kenyamanan itu sudah tidak lagi bisa dimunculkan dan bahkan tidak bisa diharapkan dari rumah tangga ini, terus berumah tangga mau ngapain? Apakah semakin menumpuk dosa? Semakin menumpuk ketidaknyamanan? Iya kalau bisa sabar. Kalau tidak bisa sabar, dia akan cerita ke sana, cerita ke sini. Nanti dampaknya pada anak-anak, nanti dampaknya pada pengabdian dia kepada suami yang tidak maksimal. Akan memunculkan banyak sisi negatif. Maka bisa jadi benar Anda tuntut cerai. Tapi tidak serta-merta karena masalah yang seperti ini menjadikan Anda harus menuntut cerai. Enggak segampang itu. Tidak begitu konsepnya, Besti. Jadi ada konsep dalam rumah tangga itu tahapan-tahapan sampai kemudian Anda memutuskan untuk bercerai. Yang pertama, muhasabah dulu. Apa awal munculnya masalah ini kok bisa terjadi dan kemudian membesar seperti ini? Muhasabah, dicek. Kemudian direview kehidupannya ke belakang.
Saya pernah melakukan apa? Apa kesalahan saya sebelumnya? Ketika ta'aruf mungkin tidak saya tanyakan. Atau kekurang tegasan saya menghadapi pasangan saya. Itu nomor satu, muhasabah. Ketika muhasabah selesai dan ditemukan penyakitnya, apa yang terjadi? Diperbaiki. Setelah diperbaiki selesai, iringi dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuatkan salatnya, kuatkan sabarnya. Dalam keadaan Anda berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan jalan keluar. Terakhir, istikharah. Diskusi dengan orang tua, minta masukan kepada orang yang Anda anggap baik ilmu dan agamanya. Kemudian setelah sampai tahapan-tahapan tadi, silakan diputuskan. Anda mau bercerai atau Anda mau melanjutkan. Tapi kalau ditanya, boleh nggak masalah ini menjadikan saya menuntut cerai? Jawabannya, ketika Anda tidak menganggap suami mampu menjalankan kewajibannya, karena salah satu kewajiban suami itu memberi tempat yang nyaman untuk siapa? Untuk istrinya, maskan. Maskan itu selain sekedar rumah, itu adalah tempat untuk istri bisa mengekspresikan dirinya. Nah, ketika di rumah mertua, ada ipar, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, maka artinya suami telah gagal memenuhi salah satu haknya istri. Maka ketika salah satu haknya istri tidak terpenuhi, pilihannya dua, sabar atau menuntut. Jadi nggak langsung menuntut loh ya, sabar dulu. Sambil dikomunikasikan, sambil diikhtiarkan, sambil berdoa kepada Allah, sambil memohon petunjuk kepada Allah, sambil berdiskusi dengan orang-orang yang Anda anggap berkompeten, atau menuntut. Menuntut apa? Menuntut cerai. Dan itu sebenarnya sah-sah saja. Nah, tapi ingat tahapannya harus jelas. Barakallahu fikum. Silakan Allah Khabusyanu, mungkin ada tambahan atau masukan atau yang tambahan lain. mengenai yang tadi Ustaz. Apa itu? Cerai ibadah. Sempat kepikiran juga gini Ustaz, tapi Gimana? kan itu tidak untuk dijawab juga kan, percuma juga. Apa itu? Apa yang Ya tadi ya tanggapan bahwa pantas saja si doi mengatakan tadi loh. Oh iya, gua nggak heran, pantas saja doi yang ngomong cerai itu ibadah katanya. Bahkan kalau kita perjelas dengan banyak dasar pun mungkin juga akan nggak percaya juga karena udah kadung itu. Tapi saya punya gambaran yang pernah Ustaz sampaikan juga bahwa bukankah Rasulullah dulu juga pernah menawarkan siapa Ustaz? Ummu Salamah ya? Ummu Saudah ya? Untuk bercerai karena jika merasa tidak bisa beribadah dengan itu. Iya benar. Dan bukankah ketika itu diiyakan dan betul Ummu Saudah bisa beribadah dengan baik, itu juga keutamaan kan? Benar. Karena yang menawarkan Nabi sendiri. Betul. Dan lebih jelasnya itu jawaban pas dan seharusnya dengan itu aja udah cukup gitu. Iya. Penawaran Rasulullah dalam Al-Quran yang itu merupakan perintah dari Allah, menawarkan kepada istrinya ketika istrinya lebih mengutamakan dunia, kenikmatannya, kemewahannya. Aku akan berikan semua itu kepada kalian, tapi usarrihkunna, aku akan ceraikan kalian. Ya, jadi itu dalil juga. Yeah. Bahkan dalam surah At-Talaq itu Allah turunkan satu surat khusus mengenai tolak atau cerai. Dan Allah yang menjadikan perceraian itu solusi. Ketika itu bukan solusi, tidak akan ditawarkan. Dan ketika itu bukan mendatangkan kebaikan, tentu Allah tidak menjadikan itu sebagai salah satu di antara opsi pilihannya. Jadi tolonglah berpikirnya yang mikir. Bahkan dibalik lagi Ustaz, yang jelas-jelas ibadah seperti sholat pun, ketika kembali lagi kepada niatan itu riya, maka malah menjadi dosa. Gimana? Ketika Kan tadi diniatkan riya. Iya, bahkan yang sholat, yang jelas-jelas itu ibadah wajib. Ketika riya, justru malah tidak menjadi pahala kan? Nah, bisa. Itu cara berpikir terbaliknya kan. Bahkan yang namanya ibadah saja bisa jadi dosa ketika niatannya salah. Orang bersedekah. Awalnya sunnah, baik, keutamaannya besar. Tapi sedekahnya pengen dapat pujian, pengen menunjukkan eksistensi diri. Yo, sama aja. Jadi kadang penyakit salah paham ini memang susah sembuhnya Ustaz. Sebenarnya bukan salah paham ya, memang tidak mau paham. Tidak mau paham. Karena ada orang-orang itu yang memang ketika yang mengucapkan orang yang dia sudah tidak suka, maka kebenaran pun dianggap salah.
Jangankan salah, yang benar aja dianggap salah. Kenapa? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, dan cintai orang yang kamu cintai sewajarnya, karena tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya keadaan, bertambahnya ilmu, yang awalnya kita benci ternyata kita cintai, yang awalnya kita cintai ternyata kita benci. Bahkan dikatakan oleh, ini katanya riwayat dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi wallahu a'lam. Tapi jelasnya kalimat ini benar dan nyebarnya luar biasa. Lihatlah apa yang dia ucapkan, dan jangan engkau lihat siapa yang mengucapkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dia ucapkan. Jangan engkau melihat siapa yang mengucapkan, karena kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Kalau misalkan gini, Ustaz, Gimana? nanti bisa diluruskan kalau salah. Bahkan Kayaknya salah ini. Kayaknya salah ya. Ya wes gak jadi. Gimana? Bahkan ada kisah itu loh, Ustaz, yang ketika umat Islam ada harta rampasan atau bukan itu yang sering hilang. Kemudian ternyata yang mencuri itu setan itu, Ustaz. Iya, Abu Hurairah itu. Itu kan kemudian setan malah mengajarkan untuk perlindungan itu ayat kursi kan. Tapi itu ada jawabannya itu. Oh, ada jawabannya. Jadi gini. Jadi Abu Hurairah itu kan dapat tugas dari Nabi Muhammad untuk menjaga Baitul Mal. Iya. Maka suatu hari Abu Hurairah mendapati Baitul Mal itu hartanya berkurang. Entah kurma atau apa. Dalam keadaan pintunya tidak rusak, jendela tidak didobrak. Sudah. Hari kedua lagi. Hari ketiga lagi. Sampai Abu Hurairah itu bersembunyi di dalam untuk ngelihat ini siapa pelakunya. Ternyata sesosok jin. Maka oleh Abu Hurairah ditangkap. Itu pun dalam hadisnya juga tidak dijelaskan detail. Apakah nangkepnya pakai botol? Ataukah nangkepnya dengan tangan seperti nangkep nyamuk? Ataukah dengan sedotan mulut? Wallahu a'lam. Ditangkap. Tapi sahih, Ustaz ya. Sahih, hadisnya sahih, ditangkap. Kemudian kata Abu Hurairah, aku laporin kamu sama Nabi Muhammad. Maka jin itu ketakutan. Dia bilang, jangan laporin. Sebagai gantinya apa? Saya akan ajarkan kepadamu satu bacaan yang apabila engkau baca, aku dan teman-temanku tidak akan bisa mendekati tempatmu, apalagi mencuri barangmu. Maka dikatakan oleh setan tadi, aku ajarin untuk kamu satu. Abu Hurairah bilang, ya udahlah, saya lepas tapi ajarin. Apa itu? Kata setannya, kata jinnya tadi, bacalah ayat kursi. Maka dilepas setan tadi, pergi dia. Keesokan harinya Abu Hurairah lapor kepada Nabi Muhammad kejadian di Baitul Mal hari pertama, kedua, ketiga, sampai jinnya tertangkap. Lalu aku lepaskan jin itu, kata Abu Hurairah, dalam keadaan dia mengajarkan kepadaku satu bacaan yang apabila aku membacanya, maka dia dan teman-temannya tidak akan mengganggu dan mencuri barangku. Rasul tanya, apa yang diajarkan? Ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah mengatakan yang benar dalam keadaan kebiasaannya dia berdusta. Nah, tapi jawabannya begini kalau itu. Abu Hurairah kan bukan berguru. Ya. Bukan berguru kepada jin, tapi jin yang mengajarkan. Nah, itu jawaban mereka begitu, Pak. Walaupun wallahu taala alam bisawab. Ada aja. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini mana tadi? Ada kok, ada pertanyaan. Iya. Kita baca dulu. Mungkin pemirsa ada lagi yang tanya sambil saya cari. Iya, silakan. Nah, jadi intinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika muncul permasalahan rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum, maka yang pertama bisa jadi kesempatan ta'aruf itu tidak dimaksimalkan. Sehingga ketika sudah berumah tangga muncul ketidakcocokan, dalam keadaan si suami juga tidak tahu bahwa istri bakal tidak cocok. Maka ta'aruf, tanya apapun yang ingin Anda tanyakan. Nah, Nomor dua, ya udah tanyain apa? Ini Ustaz, mohon nasihat Ustaz, jika ketidaknyamanan istri itu bukan karena ipar atau orang tua, tapi karena tetangga. Barakallahu fik. Begini, ada istilah al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangganya, baru beli rumahnya. Itu kalau terjemah bebasnya begitulah.
Lihat dulu tetanggaan dengan siapa, baru pilih rumahnya nanti bakal kamu beli. Maka tetangga dulu baru rumah. Ada kisah di zaman tabi'in, itu seorang tabi'in bertetangga dengan tetangga yang sangat baik. Tetangganya baik banget. Sampai ketika tabi'in ini butuh duit, dia jual rumahnya. Rumah itu cuma seharga 100 dinar. Maaf, 100 dirham. Tapi oleh tetangga tadi, oleh si tabi'in ini dijual 1000. Maka orang yang mau beli kaget, rumah ini harganya 100 dirham. Kenapa engkau jual 1000? Katanya apa? Iya, rumahnya 100. Tetangga yang baik sebelah rumahku ini harganya 900. Maka sampai tetangganya itu dijual. Maka sekarang lihat, lokasi rumah itu kan menentukan harga kan? Nah maka seperti sampai akhirnya tetangganya tadi dengar. Apa yang terjadi? Rumahnya nggak jadi dijual, sama tetangganya dikasih duit 1000 dirham. Udah kamu nggak usah jual. Ini tetangga yang baik. Nah tetangga yang buruk juga sama. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW diganggu oleh tetangganya, nggak pernah berhenti, dinasehati, nggak mau digini, nggak mau, sakit, disakiti sama tetangganya. Rasulullah ngasih usul. Bagaimana usulannya? Keluarin semua barang-barangmu. Suruh ngeluarin semua barang-barangnya. Sampai yang punya rumah kaget, ya Rasul, untuk apa saya keluarkan? Begini, nanti kalau ada orang lewat, mesti orang itu akan tanya, loh kamu mau pindah kemana? Kok barang-barangmu dikeluarkan? Kamu jawab, sebenarnya saya nggak mau pindah, tapi gara-gara tetangga yang jahat ini saya nggak nyaman di sini. Akhirnya orang yang lewat tadi akan mendoakan keburukan untuk tetanggamu itu. Akhirnya dilakukan. Ini hadisnya sahih. Dia keluarin semua barang-barangnya, orang lewat. Kenapa? Itu tangga. Doain jelek. Oh, semoga Allah merusak dia, melaknat dia. Lewat lagi orang. Sampai tetangganya ketakutan. Dibilang, udah. Masukin barang kamu. Semakin banyak orang lewat, semakin saya didoain jelek. Nanti saya jelek beneran ini. Rumah tangga saya jelek, hidup saya jelek, nasib saya jelek. Sudah, saya berjanji gak akan gangguin kamu lagi. Nah, maka kalau gangguannya dari tetangga, sebenarnya itu pilihannya di tangan kita. Nomor 1, jangan berteman sama dia. Jangan berteman sama dia. Kalau dia menyebarkan berita-berita yang jelek, cukup Anda diam, luruskan kepada orang-orang yang Anda anggap perlu saja. Setelah itu selesai, tinggalkan. Atau kalau memang memungkinkan, pindah rumah lebih bagus. Pindah rumah lebih bagus. Tapi tetangga itu saya rasa bukan lagi intern, tapi kalau dalam kasus tadi itu di dalam. Di dalam. Ada mertuanya, ada iparnya. Kalau tetangga ini kan sudah ini sudah kan, iya, ini sudah ini luar negeri nih, negeri. Dibiarkan aja, saya kira sudah juga nggak ada. Biarin aja. Tapi ada memang ini Ustaz, kisah tentang harga rumah tadi itu kejadian nyata betul itu. Gimana? Ada kejadian seperti itu? Ada itu pengalaman. Seperti itu. apa? Jadi ada tanah ya yang mau kita lelang. Nah, ini Masya Allah, saya sapa dulu ya. Ada Pak Kasja Indramayu, ingat gak? Pak yang Kas. sempat menjamu kita makan ikan. Iya. Apa kakap merah? Iya. Wah, akhirnya nasi nggak kesentuh sama sekali gara-gara udah kenyang sama ikan. Pak Kasja. Tapi pembukaannya udah ada nasinya itu. Oh iya, tapi kecil. Itu pembukaannya, waduh, mengagetkan. Saya pikir, aduh Pak Kasja, masa kedatangan kita cuma nasi uduk gitu kan? Ternyata setelah itu Masya Allah. Pak Kasja, barakallahu fiik Pak Kasja, mudah-mudahan sehat selalu. Jamuan raja. Pak Haji Kasja ya. Baik, silakan. Gimana ceritanya tadi? Kejadian betul itu, mau ngelelang tanah nih Ustaz ceritanya. Terus kita tahu kira-kira yang beli cuma satu orang itu aja lah, karena memang posisi tanahnya? Kemampuan, posisi orang yang mau beli ini, posisi tanah itu berada di separuh halaman rumahnya. Jadi jadi kalau dia beli akan meluaskan dan tanahnya peluang dia. untuk terbeli hanya orang itulah, dan dia posisinya orang mampu. Ya. Tetapi kemudian ditawar harganya jauh daripada yang kita harapkan, jauh. Lebih rendah. Lebih rendahnya itu jauh, jadi separuh lebih gitu. Mungkin tinggal 40 atau 30% gitu dari harga yang pasaran umumnya gitu. Katanya apa? Soalnya tetangga sini orangnya rese. Nah kan? Itu fakta. Tetangganya suka ganggu, akhirnya harga tanah pun rusak. Enggak mau saya kalau enggak segitu, soalnya kanan kirinya itu loh gitu loh alasannya. Orangnya suka ganggu. Seperti itu. Dan nampaknya kalau cerita begitu banyak ya. Iya. Iya, baik.
Kita baca satu Atau lagi mungkin, Ustaz ya. satu lagi ya, Satu lagi ya, penutup ya. karena ini sudah larut. Ya karena Pemirsa kita tadi mulainya tepat waktu sehingga tepat waktu. waktunya kayak panjang banget ini. Gimana? Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bicara kepada suami yang kalau sudah pulang kerja di rumah santai-santai sambil pegang HP dan kurang peka sama keadaan istri dan anak? Jazakallah khair. Gampang. Gimana? Ini perkara paling mudah dalam rumah tangga. Nomor 1, laki-laki itu adalah matanya. Jadikan mata suami Anda lebih tertarik untuk melihat sesuatu selain handphonenya, entah itu diri Anda, atau kamar yang menarik dengan begitu bersih dan wanginya, atau dengan makanan-makanan yang begitu menarik seleranya. Itu nomor 1. Jadi laki-laki itu matanya. Kalau perempuan apanya? Kantongnya. Laki-laki itu matanya sudah. Bikin matanya ketika melihat Anda, teng. Itu HP ditinggal sama dia, lupa udah. Masya Allah. Gitu Langsung saja. ketarik kayak ada magnet ya. Nah, maka bagaimana mungkin suami akan lepas dari kesibukannya sementara Anda tidak berusaha menarik pandangannya? Itu nomor 1. Nomor 2, beri waktu untuk suami menyelesaikan kesukaannya. Beri waktu. Pelan-pelan dulu ya. Iya, pelan-pelan. jadi jangan langsung nuntut pokok di rumah ya harus untuk saya. Kalau kamu di luar yo kamu memang bukan milik saya. Tapi kalau di rumah, nah enggak, kasih waktu dia. Barang 10 menit, 20 menit, atau setengah jam, atau waktu yang Anda anggap cukup untuk dia. Setelah selesai waktu itu, duduk di sampingnya, omongin dengan omongan yang lembut dan sopan. Mas, kok kayaknya udah lama pegang HP-nya. Nggak pengen tak ngobrol. Nah, Anda yang buka omongan, jangan nunggu suami yo kayak nunggu Patung. bulan 13. Gaji 13 ada ya? Ada gaji 13. Tapi bulannya nggak ada Bulan padahal. nggak ada. Masya Allah. Jadi Masya Allah hidup kerja sekarang ini ya Allah kakean prei. Ya. Libur banyak, cuti banyak, kerja ringan, gaji 13. Ceritanya mau naik lagi ya, ada isu-isu yang katanya gaji ini sampai mau 20 naik. gitu ya. Masya enggak ya? Allah. Nah, karena kalau nunggu suami yang berubah, karena suami punya kesenangan yang berbeda nampaknya, maka Anda tunggu, Anda kasih waktu dulu, baru kemudian apa? Datengin, duduk di sampingnya dengan cara yang sopan, dengan cara jangan mengagetkan, jangan prank ya, sikat sama suami, Pak, ini prank ya, gitu kan. Nah, sudah maka ngobrol. Yang ketiga, yang terakhir, perlu kedewasaan. Perlu apa? Kedewasaan. Kejenuhan dalam rumah tangga itu pasti. Maka seorang istri, ini karena yang tanya istri ya, seorang istri harus memiliki kreativitas untuk membuat suasana itu keluar dari daily report. Aduh, apa mana daily report? Untuk keluar dari kebiasaan harian. Bikin sesuatu yang Out of the box. out of your face ya. Oke, mantap bro. Out of the box. Jadi jangan ciptakan suasana yang monoton. Nah, karena istri itu kan tugasnya di rumah. Jadi rumah itu bersih atau kotornya itu sedikit banyak ada pada tanggung jawab istri. Kemudian nyaman atau tidak, kemudian menyenangkan atau tidak, itu semuanya. Maka ketika istri itu tidak ada di rumah, itu rumah kayak sepi, langsung kayak ngapain? Nah, kalau pas istri di Batu itu saya di Kasembon itu udah masuk kamar tidur, nggak ada bercanda sama istri, udah hilang semuanya. Hampa saat ya. Hampa kayak udah kosong gitu. Nah, maka nomor 1 ingat, suami itu matanya. Jadikan pandangan pertama dia ketika masuk rumah tertarik untuk sesuatu apapun, pokok tertarik dulu supaya dia lupa dengan handphonenya. Entah dengan fisik Anda, pakaian Anda, makanan, rumah, kamar yang tatanannya tiba-tiba berubah dari yang awalnya kasur di mana tiba-tiba kasur di atas asbes gitu kan. Nah, nomor 2, kasih waktu. Setelah waktunya Anda anggap cukup, deketin, ngobrol dengan sopan, dengan pelan. Ngomong sama suami, udah waktunya nih kayaknya HP-nya ditinggal, udah waktunya ngobrol. Dan harus dewasa, nggak boleh
kekanak-kanakan. Wes gak iso, gak kelem. Ini rumah tangga ini bukan anak kecil disuruh mandi mau sekolah. Nomor 3, ingat keadaan di rumah harus dibikin seceria mungkin. Jadi bikin keadaan-keadaan di luar dari kebiasaan. Mungkin diajak masuk dapur bersama, diajak masak bareng. Ayo kamu kan gak pernah bisa masak, ayo masak sama saya. Atau tiba-tiba diajak, di tangannya dikasih sikat, itu kamar mandi kotor, ya masuk. Atau pokok ciptakan suasana yang menarik di rumah. Kreatif, harus lebih kreatif. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Itu pemirsa sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum. Masya Allah, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dalam pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah The Show akan hadir kembali pada hari Senin pekan depan insya Allah. Ustaz, ya. Dan kami mohon doanya kepada pemirsa supaya kami juga diberikan keistiqomahan, kesehatan, kelancaran segala urusan. Dan supaya bisa kembali bertemu dengan pemirsa di kesempatan yang lebih baik insyaallah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu pertanyaan yang belum terjawab, nanti insyaallah pertemuan berikutnya bisa ditanyakan kembali, semoga bisa terbaca ya, karena memang waktu ini nampaknya kalau kepanjangan juga kurang baik, menjemukan juga. Dan semoga siapapun yang bertanya dan meskipun belum terjawab, semoga Allah berikan petunjuk, Allah ringankan. Amin. Menjelang tidur berdoa, semoga dalam mimpi nanti Allah kasih petunjuk ya Ustaz ya. Dan salah satu yang kita harus masukkan ke pikiran kita, yakin masalah ini pasti selesai. Pasti selesai. Insyaallah. Biidznillah. Baik pemirsa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.